Oke guys, kali ini gue mau bahas HP sejutaannya Samsung. Namanya Samsung Galaxy A03. Let's go. Oke, ini dia HP-nya guys, Samsung Galaxy A03 warna biru. Ini kali kedua Samsung keluarin Galaxy A03 dan gue bahas HP ini lagi karena ternyata di sini banyak yang terimprove kalau dibandingkan dengan versi A03 yang kemarin kita cobain atau yang kita review. Gue bilang ini banyak improvement karena pertama dia dikasih storage yang jauh lebih besar. Biasanya kan untuk seri Galaxy A0 itu storage-nya kalau nggak 32 GB atau nggak maksimal di 64 GB. Tapi yang ini storage-nya udah dibuat 2 kali lebih besar guys, jadi 128 GB. Storage 128 GB ini memang jadi standar teraman ya guys ya untuk tahun ini. Soalnya terlepas kita bisa jajelin banyak aplikasi di HP ini, itu juga ngebuat kita lebih luasa masukin lebih banyak file kayak file foto, file film, file lagu, file dokumen, dan lain-lain. Bahkan kalau HP lama kalian storage-nya masih 64 MP, data-datanya itu masih muat kok kalau dipindahin ke HP ini. Jadi ya untuk storage sih bisa dibilang HP ini emang lebih luas ya guys ya kalau dibandingkan dengan HP-HP Samsung sejutaan yang dulu-dulu. Belum lagi dia juga udah support micro SD card up to 1 TB, jadi punya opsi penyimpanan yang lebih luas lagi. Terus yang seru juga ada dari kameranya guys. Kalau yang kemarin itu kan varian yang kita cobain itu kameranya agak ngawur. Sedangkan ini setelah dicobain lagi bisa gue bilang sih kemampuan kameranya jadi jauh lebih oke ya guys ya, terutama di night mode-nya. Setelah bertahun-tahun pakai kamera 13 MP, Galaxy A0 tahun ini emang agak spesial soalnya dia sekarang udah dipasangin kamera utama yang resolusinya jauh lebih besar yaitu 48 MP. Nah, pas gue cobain lagi ternyata hasilnya di sini tuh jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan varian yang kemarin, terutama di fitur night mode-nya. Kalau untuk foto low light sih bisa gue bilang ini udah terhitung oke banget untuk ukuran HP sejutaan, dan sekarang night mode-nya juga udah nggak ngaco lagi. Bisa gue bilang sekarang hasilnya lebih terasa karena noise-nya itu sekarang tuh jadi terasa lebih sedikit dan overall gambarnya jadi lebih terang dan juga nggak terlalu blown out lagi. By the way, pindah dari kamera 13 MP ke 48 MP ini menurut gue emang sangat penting sih guys, soalnya itu ngebuat hasil fotonya jadi jauh lebih tajam dan juga jauh lebih minim noise. Ini jauh beda sih kalau dibandingkan dengan kamera 13 MP yang dulu-dulu, karena hasilnya kan dulu tuh kayak cat air gitu. Terus yang seru juga, kalau yang kemarin itu kan performanya terasa agak kentang ya guys ya. Kalau di sini ternyata setelah cobain lagi performanya kayak meningkat gitu guys. Kalau dari speknya sendiri sebenarnya masih mirip-mirip ya guys ya. Soalnya dia masih pakai prosesor yang sama yaitu UniSoC T606. Paling bedanya dia sekarang punya storage yang lebih besar di 120 GB dan juga RAM yang lebih besar di 4 GB. Nah, dengan spek kayak gitu bisa gue bilang untuk keseharian performanya udah terhitung oke. Kalau untuk kegiatan basic kayak chatting, browsing, streaming, dan foto-foto bisa gue bilang performanya udah terhitung lancar-lancar aja guys. Tapi yang terasa terimprove banget di varian ini ternyata ada di performa gamingnya. Kalau varian yang kemarin cuma bisa dipakai untuk main game-game kentang atau game-game casual, ternyata di varian yang ini dia udah bisa dipakai untuk mainin game-game multiplayer online kayak Mobile Legends contohnya. Game ini udah bisa lancar dimainin di settingan grafis high refresh rate medium, dan PUBG juga ternyata udah bisa berjalan lancar di sini dengan settingan yang lumayan juga yaitu settingan smooth high. Ini improvement yang jauh banget sih guys, soalnya di varian yang kemarin, game-game tadi itu di settingan biasanya aja terasa kayak nge-lag gitu. Sedangkan di sini sekarang performanya udah jauh lebih lancar, dan gua rasa ini bisa jadi opsi buat orang-orang yang cari HP sejutaan Samsung yang tujuan utamanya untuk main game atau sekedar punya performa yang enak untuk dipakai seharian. Oke, berikutnya kalau untuk baterai, bisa gue bilang ini data baterai masih sama, dia masih terhitung awet banget kalau dipakai untuk keseharian, dan kebetulan di dalam boxnya juga masih ada chargeran guys, jadi kita nggak perlu beli chargeran baru lagi kalau beli HP ini. Sedangkan untuk layarnya, bisa gue bilang kualitasnya juga masih oke-oke aja, walaupun speknya biasa banget ya, tapi untuk keseharian sih bisa gue bilang ini masih aman, masih nyaman lah kalau dipakai untuk TikTokan, YouTubean, Netflixan, dan lain-lain. Oke, untuk kekurangannya paling karena ini HP sejutaan dia nggak punya image stabilization di videonya, jadi kita harus pakai image stabilization dari Google Photo untuk dapetin video yang lebih stabil. Untungnya sih Google Photo ini emang aplikasi bawaan dari semua Android ya guys ya, dan software stabilization ini emang normal lah dipakai untuk HP sejutaan karena emang selama ini mereka emang jarang banget punya image stabilization di software kameranya. Terus kekurangan lainnya dia juga masih pakai micro USB dan juga belum punya fingerprint sensor. Bagi gue tuh lumayan mengganggu sih, tapi nggak tahu deh. Kalian kira-kira gimana guys? Langsung aja komen. Nah, terakhir untuk harganya sendiri, yang gue pakai ini varian tertinggi ya guys ya, yaitu RAM 4 GB dan storage 128 GB yang harganya itu 1,9 jutaan. Tapi ada dua varian yang lebih rendah lagi guys, yang harganya itu mulai dari 1,5 jutaan.
Kalau dibandingkan yang kemarin sih bisa gue bilang varian yang sekarang ini jauh lebih oke ya guys ya. Soalnya selain dia punya storage yang lebih besar, entah kenapa kamera dan juga performanya jauh terasa lebih maksimal di varian yang tertingginya ini. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Apakah HP ini sekarang jadi worth it untuk orang-orang yang nyari performa dan storage yang besar di harga 1 jutaan? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys, biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue tentang Galaxy A03 yang versi 128GB. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like guys, dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.